Three, two, one. Alright, what is up YouTube? Welcome to this video. Jadi hari ini hari terakhir di San Jose, Costa Rica. Bentar, perbaiki kamera dulu. Oke, jadi hari ini hari terakhir di Costa Rica. Dan tadi rencana kita mulai volcano, tapi karena hari ini hari libur penuh semuanya, jadi kita nggak tahu kemana. Gua ngikut aja karena gua nggak tahu apa. Fuck. Oke. Tadi kamera gue jatuh. Anyway, kita hari ini lagi di mau kita mulai volcano, cuma volcanonya lagi penuh. Jadi kita hanya lihat dari spot out sini. Oke, jadi kita nggak bisa ke volcano, tapi dekat-dekat volcano sini ada Starbucks Farm. Jadi kebunnya Starbucks. Mereka bikin kayak is it a cafe too? Yeah. Oh, okay. That's where they roast. Yeah, I saw that. Jadi kalau kalian di belakang gue nih, itu kopinya masuk ke situ digiling, habis itu mereka juga ada cafe. And let's check it out. Gue bakal bikin a little B-roll for you guys. It's a pretty unique place. Alright guys, jadi tadi dari Starbucks Farm, pretty dope. Habis dari Starbucks Farm, kita ke rumah. Habis itu nunggu cousin satu lagi setelah kerja. Dan sekarang kita lagi di Price Mart. Price Mart itu kayak Costco, kalau kalian yang ada di luar negeri. Itu mereka sistemnya itu, mereka apa sih namanya? Kalian harus jadi member, kalian jadi member per bulan dan mereka ngasih kalian harga-harga barang yang murah dan kalian bisa, tapi kalian harus beli dalam porsi yang gede. Tapi it's interesting, tapi kalau misalnya kalian nggak perlu beli banyak ya nggak gitu perlu. Jadi sebelum kita ke Costco, kita tadi stop by the Colombian restaurant. Colombian restaurantnya kita makan yang sama kayak kemarin malam ke episode sebelumnya, yaitu gue lupa namanya, fritas. Jadi itu kayak taco tebal dipotong dua, habis itu kita taruh isinya di tengah. Jadi ada alpukat, ada jagung, ada beans, sama ada jamur. Jadi kita makan itu semua dan sekarang, dan tempatnya juga bagus banget di situ. Colombian outdoornya bagus banget, mereka ada lampu which is very unique dan makanannya lumayan enak. Cuman orang semua grumpy banget di situ karena mungkin udah mau liburan, jadi mereka nggak gitu fokus kerjaan, mau selesain aja. Dan sekarang we're gonna look around Costco and maybe see what the stuff we can get. Habis itu kita pulang, siap-siap, and tonight's the flight. I said this store is big. Alright guys, sekarang dapat tempat duduk. Sekarang jam 11.35 dan pesawatnya itu jam 12.21. Jadi masih lama banget untuk sebelum boarding. Dan untuk makan waktu, gue mau bicarain kesan-kesan yang gue dapat dari Costa Rica. Jadi hal pertama pas gue sampai Costa Rica tuh
karena gelap malam, gue nggak gitu tahu. Gue tidur, besok pagi pas gue bangun, hal yang pertama gue sadarin tuh cuacanya. Cuaca tuh kayak Bandung, dingin, tapi itu ada panasnya. Dinginnya tuh lebih dingin dari Bandung karena kita harus pakai jaket. Jadi itu hal pertama yang gue bukan suka, tapi gue kayak rasa nyaman karena kita pakai jaket. Terus habis itu ada panasnya, ada dinginnya. Interesting aja karena di Papua itu panas terus, apalagi kalau di Jakarta panas all day long. Dan hal kedua yang gue suka itu apa? Bersih. Dan hari setelah gue landing, kita jalan-jalan ke San Jose kotanya, dan gue tanya my uncle kalau misalnya sini boleh rokok nggak. Bukan berarti gue mau rokok, cuma gue mau tanya aja, sini boleh rokok nggak? Dan ternyata banyak banget di daerah di kota itu nggak boleh rokok, apalagi di restoran itu nggak boleh rokok banget. Dan selama gue trip di Costa Rica, gue kurang lebih hanya lihat 3-5 orang yang ngerokok. Dan itu tuh jarang banget, apalagi kalau misalnya kita ke pantai, kita ke waterfall, pasti banyak banget puntung rokok atau misalnya orang ngerokok. Tapi sini bersih banget. Dan sambil bicara rokok, banyak juga orang yang tidak buang sampah sembarangan, dan banyak orang yang bersihin daerah-daerahnya mereka. Jadi itu menarik banget untuk lihat itu. Dan yang terakhir gue mau bicarain adalah nature, alamnya Costa Rica. Alamnya Costa Rica, karena gue udah tinggal lama di Papua, gue rasa itu mirip banget dengan Papua. Yang membedakannya adalah di Costa Rica mereka ada jalanan untuk bisa connect dari satu daerah ke daerah lain. Tapi kalau di Papua, di mana alamnya tuh jauh lebih bagus, tanahnya jauh lebih bagus untuk numbuhin tumbuh-tumbuhan, tapi sayangnya adalah koneksinya. Kita mau ke penggunungan aja itu harus naik pesawat. Kalau di sana kita bisa nyetir, harganya bisa turun, kita bisa bolak-balik ke sana karena jalannya sudah bagus, lebar, dan ada lampu. Dan juga ada banyak rest area. Tapi kalau di Papua itu nggak ada, susah banget. Dan itulah hal yang perbedaan yang sangat besar yang gue lihat di Costa Rica dan di Papua. Walaupun Papua ada alam yang sangat bagus, lebih bagus dari manapun, pantai mereka ada koral, mereka tidak bisa gampang diakses karena mungkin ada orang-orang yang daerahnya di sana yang tidak mengizinkan itu dengan bebas. Kita harus bayar dulu untuk ke daerah mereka. Jadi hal-hal itu. Dan selain alam yang bagus dibandingin Costa Rica, alam kita sudah bagus tapi kotor banget. Setiap kali kita ke pantai pasti kita dapat plastik, kita pasti dapat sampah, kita pasti dapat puntung rokok. Semuanya pasti ada di pantainya. Pantai di Papua atau di Indonesia. Kalau misalnya kita ke pantai di Costa Rica, nggak ada sama sekali sampah, semuanya bersih, rapi. Cuman ya itu, alam mereka tuh nggak sebagus Papua, tapi mereka sangat rapi. Dan itulah yang akan membuat gue balik lagi ke sini, karena gue nggak bisa dapat itu di tempat lain. Dimanapun gue pergi, gue nggak bisa dapat tempat kayak Costa Rica. Jadi ini not the first one, the first trip to Costa Rica. Gue bakal ada kesini lagi, banyak trip, lebih lama lagi karena banyak banget tempat yang gue belum kunjungin. Kayak misalnya Blue Zone, Nicoya. Gue belum pernah kesana, padahal gue di Costa Rica. Jadi next time gue pasti kesana, dan pasti gue bawa istri gue ntar. Dan ya, kita salah satu alasan kenapa gue nggak ke Blue Zone, gue cuma hanya lihat dari tempat makan itu karena ya gue mau share that experience with Mercy aja. Jadi makanya gue nggak gitu mau pergi ke sana. Dan karena kita travelingnya banyak, harinya nggak gitu banyak, jadi kita kebanyakan capek. Jadi gue bilang sama my family bahwa ya udah nggak apa-apa, kita stay di rumah mereka aja ke tempat-tempat di lingkaran itu. Anyway, that is my quick 5-minute review of Costa Rica. Dan kalian kalau misalnya ada kesempatan, kalian bisa nanya gue, komen di bawah, tempat di mana Costa Rica bagus, makanan apa, gue pasti bisa rekomendasiin. Dan vegan is easy there. Dan mungkin kedepannya, who knows, mungkin gue bikin list. Misalnya kalian ke Costa Rica, kalian kemana dulu, habis itu kalian kemana, atau I might just take you all in. Gue bikin open trip, kita sama-sama ke Costa Rica dan have a good time. So, that is that, and thank you guys for watching this video sampai terakhir. Karena gue ntar mau naik pesawat, gue nggak akan video karena malas banget. Paling gue video pas gue di San Francisco pas gue keluar dari airportnya, karena airport itu
kadang videoin airport juga agak ngeri, sedap ngeri, karena itu banyak banget orang polisi dan kita kan turis, jadi dilihatnya lebih beda. Jadi gue mungkin videonya pas gue udah sampai di tempat tinggal gue, Airbnb, gue videoin and I'll tell you guys what my last day of the USA trip is gonna be like. So USA America trip, America, karena Amerika itu semuanya sampai bawah, dari Alaska turun Kanada, USA, Meksiko, habis itu yang Central America sama ke Colombia itu American semua. Kalau kita cuma bilang USA itu berarti cuman negara USA. So that is it. Terima kasih for you guys untuk udah nonton sampai sini, and I'll see you guys on the next episode. So I'll see you later.